Podcast Umum Iijan. Halo Sobat Komunikasi, jumpa lagi bersama kita dalam acara Cemas, Cerita Mahasiswa. Nah, seperti biasa, saya Mika Melisa dan teman saya, Nama saya Putri Cikita. yang akan menemani kita semuanya untuk beberapa menit ke depan. Nah, tema kali ini kita akan membahas tentang yang lagi hits nih, lagi viral deh ya kan, tentang demo mahasiswa pada tanggal 11 atau 11 April 2020. Ya. Kali ini kita kedatangan 3 narasumber yang keren-keren deh pastinya. Nah, sekarang kita kenalan aja lah ya, karena kan nggak kenal pasti Nggak nggak saya. saya. Nah, kita mulai dari yang mana dulu nih kak? Abang depan ini dong. Datangnya ya kan. Halo sahabat Diko, perkenalkan nama saya Mas Sebastian Bidaya, kuliah di Universitas Mutiara Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya Neta Tegula. Saya salah satu mahasiswa Universitas Mutiara Indonesia, prodi Ilmu Komunikasi. Salam kenal ya. Halo Sobat Sari Mutiara, kenalkan nama saya Ahmad Rifki, prodi S1 Ilmu Komunikasi dari Universitas Sari Mutiara. Oke, karena kita udah saling kenal nih ya. Nah, saya mau tanya nih, kan tepatnya tanggal 11 April kemarin di seluruh Indonesia ini ada demo, ya. Nah, saya nanya buat kakak semuanya, kakak ikut nggak demo kemarin? Kita mulai dari siapa nih ya Kak Mika ya? Ada Coba nih. nih ya, paling cantik nih ya kan? Kakak Silakan Kak. sendiri ya. Oke, kalau untuk ikut demo enggak sih, karena memang kampus di USN Indonesia kan tidak mengizinkan untuk ikut demo itu. Itu merupakan suatu hal yang tidak penting. Karena kalau misalnya itu ikut demo ya, itu cuma buang-buang waktu aja gitu. Tidak ada hal yang membuat itu ada faedahnya gitu. Oh, Ada faedah. iya. Oke sih. Kan kakak pada nggak ikut nih, ya kan? Tapi kakak tetap mengikuti pemberitaan tentang demo kan? Nah, saya mau nanya juga, apa sih penyebabnya adanya demo itu? Apa gitu yang memicu Yes, para betul mahasiswa sekali. ini turun ke jalan? Kak Bastian. Kalau menurut saya secara pribadi sih, untuk demo kemarin terjadi karena pertama sih kalau misalnya kita ikut sebuah demo, itu di situ akan berbicara tentang sebuah unjuk rasa. Nah, unjuk rasa yang dimaksud di situ adalah penyampaian aspirasi yang bertujuan kan. Kalau nggak salah, kemarin itu ada 3 alasan mengapa adanya sebuah demo. Pertama, yaitu tentang penolakan presiden yang 3 periode. Yang kedua, tentang kenaikan harga BBM pada saat ini. Dan yang ketiga, tentang kenaikan harga minyak goreng dan sulit untuk didapatkan untuk saat ini. Ini langka banget ya kalau minyak goreng ya. Nah, tadi kan Kak Marini kan ada bilang nih kalau pemicu demo mahasiswa itu dari 3 hal yang ada Kak Mik. Yang pertama itu dari penolakan 3 periode, yang kedua penolakan harga BBM, dan yang ketiga apa tadi Kak? Kelangkaan Minyak. Nah, jadi saya pernah nih sama Kak Magni kan, tentang pendapat kakak nih, yang apa yang kakak rasakan, maksudnya dampak yang kakak rasakan tentang kenaikan solar Pertamax. Nah, secara pribadi sih, menurut pendapat saya dengan kenaikan harga BBM pada saat ini sangat mengganggu sekali karena pertama tidak sesuai dengan pendapatan ekonomi, di mana pada saat ini lebih banyak orang pengangguran dibanding dengan pendapatan kesehariannya. Jadi kalau misalnya harga BBM melambung naik drastis kayak gitu, maka secara pribadi nih ya, saya sedikit komplain dengan hal itu karena setiap hari kalau misalnya kita kemana-mana pasti butuh yang namanya BBM kemanapun perginya. Kalau misalnya harganya sekarang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, hal wajar aja kalau misalnya kemarin itu ada beberapa. Secara pribadi saya sebagai seorang pengendara setiap harinya, di mana pada saat saya pergi beraktivitas, contohnya untuk melakukan sebuah pekerjaan, maka di situ saya akan menggunakan sepeda motor contohnya ya. Pasti di situ akan menggunakan yang namanya bahan bakar minyak. Jadi dengan melambungnya harga minyak pada saat ini yang tidak sesuai dengan harapan saya, maka saya sedikit tidak menyetujui akan hal itu. Tapi kalau misalnya itu udah dibuat secara keputusan, yang mau gimana lagi, kita tinggal untuk menjalani ya, kayak gitu kira-kira. Oke. Jadi juga karena kenaikan BBM ini berakibat juga
sama kenaikan harga bahan makanan juga di dapur ya kak ya. Lanjut ya. Terus saya mau nanya juga nih sama siapa ya? Sama Bang Rifki deh. Saya mau nanya nih Bang, menurut Abang ya, gimana sih? Kenapa gitu harga solar jadi langka? Kalau menurut saya ya, mengapa solar jadi langka di Indonesia? Karena persediaan solar di Pertamina sudah mulai jarang. Contohnya kayak kelapa sawit mulai sedikit produksinya kan. Jadi setiap pengangkut kelapa sawit itu jadi menumpuk. Sedangkan ada mafia dalam negeri juga. Kayak kita tengoklah berita sekarang. Ada tangki mobil pickup dirombak, dijadiin lebih luas lagi persediaan solarnya. Itu juga yang menyebabkan solar langka, karena sempat dari Pertamina sini diambil solarnya, jadi habis itu di mana-mana Pertamina solarnya. Jadi intinya kayak diselundupkan gitu ya Bang? Iya, jadi kayak mafia dalam negeri lah. Jadi kalau di mafia ini nih, biasanya dikirim kemana gitu Bang? Ke luar negeri gitu ya? Kalau mafia dalam negeri biasanya itu subsidi ke eceran, dijual lebih mahal. Dia dari harga subsidi Iya. dijual ke harga yang lebih tinggi gitu Iya. lah. Jadi mereka memanfaatkan lah ya. Untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Oke, jadi karena kita udah tahu kenapa bisa tinggi nih, saya mau nanya nih sama Kak Nia. Nah, saya juga mau nanya nih buat Kak Nia. Nah, kan kita udah tahu nih kenapa bisa langka. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa Pertamax harganya bisa sangat tinggi seperti itu? Menurut Kakak ya? Itu menurut saya karena itu berdampak dari terjadinya perang dunia ketiga antara negara Ukraina dan Rusia. Iya sih ya kan Kak, karena kan pasti stok BBM-nya jadi sulit didapat. Iya. Karena sulitnya itu juga yang bikin harganya melambung gitu ya. Karena kan, juga negara yang Ukraina ya, Ukraina termasuk penyambung solar Pertamax ke Indonesia. terbesar ya Kak ya. Enggak ya? Atau Ya, gimana? kurang tahu juga sih. Karena kan kita ini banyak berharga dari situ juga Iya. ya. Kita mengekspor dari situ. Nah tentunya karena mereka seperti itu kan kita bakal kesulitan. Iya sih. Makanya kita doakan ya supaya Rusia dan Ukraina itu permasalahan mereka segera selesai ya, Kak. Berdamai lah ya kan. Karena kan kalau perang dunia ketiga pasti bakal semua negara itu sudah dampak. Oke. Lanjut ya Kak. Nah, tadi kan salah satu penyebab demonya juga ada tentang kelangkaan minyak goreng. Sekarang saya mau nanya nih sama Bang Rifki nih. Menurut Abang, gimana sih pendapat Abang tentang kelangkaan minyak goreng ini? Silakan Bang. Menurut saya kelangkaan minyak goreng ini cukup merasakan masyarakat di Indonesia. Contohnya di kantor penjual gorengan, karena memakai sangat persediaan minyak goreng dan ibu-ibu rumah tangga lah ya. Berarti Mama Abang berdampak juga lah ya? Yang berdampak, jelas berdampak kali karena susah nyarinya kan di mana-mana. Harga seliter yang biasanya jadi 14.000 Iya. sekarang bisa jadi 22.000. Eceran aja mahal ya. Saya kurang tahu soalnya. Saya lapas. Saya nih masa dapur. Bang Rifki ini tahu nih, kan karena kan dia sering belanja nih kan. Calon suami yang Tidak. gede. Jadi kira-kira setahu Abang berapa nih sekarang harga minyak goreng yang sekarang? Untuk harga minyak goreng ini sekarang ya untuk 2 liter udah di atas harga kisaran 50-an ke atas. Oh my god. Ini udah seharga beli ikannya ya kan, beli lauknya. Oke deh, kalau gitu makasih ya untuk jawabannya Bang Rifki. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya saya mau nanya nih sama Kaknya. Kaknya masa nggak pakai minyak goreng nggak? Pakai lah. Oh, jadi gimana sih? Kan sekarang ini minyak lagi langka kan? Terus juga harganya juga naik. Saya mau nanya, cara mengatasinya supaya kita dapat menghemat minyak goreng. Ya dengan memakai opsi dengan ini, contohnya goreng makanan kan, misalnya terselah garing gitu. Atau enggak buat minyak dari kelapa gitu biar lebih hemat lagi kan bisa gitu. Tidak lah. Atau enggak kalau seandainya nggak bisa beli ini kan, beli minyak goreng, ya solusinya cuma satu, tinggal rebus doang gitu. Oh bakar juga bisa loh. Dibakar. Rebus kan juga kayaknya kurang luar rasa gitu ya. Saya juga pernah lihat nih di TikTok ya, ada dia cara bikin minyak pakai kulit ayam. Ada lagi pasir. Iya. Bisa. Jadi gara-gara kelangkaan minyak ini
rakyat Indonesia berkreasinya luar biasa ya. Sebenarnya kan rakyat Indonesia ini pinter-pinter ya. Iya. Kenapa apresiasi aja ya? Cuman kurang dikembangkan juga. Kita itu punya potensi, tapi kayak takut gitu untuk menyalurkan potensinya itu gitu. Iya, betul sekali karena kurangnya kayak Dukungan juga sih, ya kan? Terus saya juga nanya sama Bang Bastian. Tadi juga kita ada bahas tentang demo yang 3 itu kan Bang. Iya. Terus kita tinggal bahas yang bagian 3 periode presiden sekarang. Nah saya mau nih, apa pro atau kontra sih kalau seandainya presiden kita ini sampai 3 periode? Nah, menurut saya sih ya, kita berpatokan dulu dengan sistem bangsa kita. Di mana negara kita ini kan negara hukum, yang di mana ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya kita kilas dari belakang, semenjak dibuatnya undang-undang Indonesia, maka di situ sudah diterapkan bahwasanya masa pemimpin itu cuma 2 periode. Nah, bisa dibilang saya pro dan bisa juga dibilang kontra. Di mana pro-nya saya karena masa pemimpinan Pak Jokowi ini visinya itu dan misinya itu sangat menyejahterakan rakyat gitu. Nah, kalau kontranya saya, kalau bicara masalah dunia politik, pasti ada yang suka dan ada yang tidak ya kan. Itu udah hal biasa gitu. Jadi kontranya saya itu tidak sesuai dengan undang-undang kalau misalnya masa periode itu ditingkatkan menjadi 3 periode gitu. Tapi kalau seandainya bisa 3 periode, abang pro lah ya. Pro ya. Tapi kan sebenarnya yang membuat kejadian 98 kemarin itu kan karena hal yang seperti itu Hal-hal kan. seperti itu ya. Terus saya mau nanya nih ya, kira-kira menurut abang aja nih ya, kenapa pemilu 2024 itu ada isu mau ditunda? Nah, seperti hal yang saya bilang tadi, karena masyarakat, kebanyakan masyarakat lebih senang dengan masa kepemimpinannya Pak Jokowi ini Iya, karena yang menjajakan mensejahterakan rakyat. rakyat. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, ya semuanya tergantung kepada masyarakat karena itu hak pilih dan hak suara dari masyarakat itu. Benar sekali. Intinya itu kembali ke diri masing-masing Diri lah, masing-masing, dan ya. ke hatinya mau Dan- memilih siapa. Tapi Dan yang memang lebih tepatnya kita nggak boleh juga hilang dari yang namanya aturan negara Iya. gitu. Karena kan kita juga dilandasi oleh undang-undang ya, Bang, ya. Undang-undang. Kalau kita melanggar itu kan berarti ada pengecualian gitu kan. Iya. Kan nggak apa namanya ya, nggak adil lah ya, Kak. Ya, betul. teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di akhir podcast kita. Cemas, cerita mahasiswa. Sekarang sudah selesai. Semoga apa yang dibahas pada hari ini dapat membantu kita semuanya mengetahui tentang isu yang sekarang sangat-sangat kanya tentang demo ya Kak ya. Nah, untuk itu kami tutup podcast kita pada hari ini. Dan